panggilan Tuhan dalam hidup kita, biasanya kita ngajar nubuatan. Kita nggak boleh mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Rencana Tuhan buat masa depan kita, Tuhan tulis di dalam kitab kehidupan waktu kita masih dalam kandungan. Keren banget. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak Anda berdoa, bertanya kepada Tuhan, apa ide Tuhan ketika Dia menciptakan hidupmu? Jangan tanya hamba Tuhan, jangan tanya papa mamamu, mereka nggak tahu. Di dalam hatimu lah Tuhan menanam keahlian-keahlian, yaitu benih-benih yang kau butuhkan untuk menghidupi panggilannya. Apa benih itu? Passion dan kekuatan. Bertanyalah kepada penciptamu, karena hanya sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya, nggak ada yang lain. Bilang bahwa belum tentu orang yang kaya itu diberkati, tapi berkat Tuhan akan menyertai orang yang berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang orang-orang yang dipilih Tuhan justru menghadapi masa-masa sulit karena ketaatannya. Katanya ikut Tuhan diberkati, tapi kok justru masalah demi masalah. Saya mau bilang gini, bersyukurlah karena tanda-tanda orang yang dipilih Tuhan hidupnya tidak mudah. Bagaimana Anda mau mengalami mujizat kalau Anda tidak mau menghadapi masalah? Tantanganmu banyak, tapi jangan mundur. Justru lihat ini, sekalipun banyak penentang, tapi kita melihat ada pekerjaan yang besar dan penting yang harus kita kerjakan. Katakan amin. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan meninju. Seringkali ini yang terjadi sama kita. Kita pengen lari, tapi lari kemana? Kita mau semangat, tapi semangat untuk apa? Semua orang ingin dipakai Tuhan, tapi apakah kita mengerti yang Tuhan mau apa? Tujuan Tuhan buat kita apa? Hanya punya pemikiran pelayanan itu di gereja, itu yang mempermuliakan Allah. Salah. Dengerin, yang ngelihat kalian nyanyi di panggung hari ini cuma orang Kristen, tapi yang ngelihat Anda kerja di luar sana mungkin banyak orang yang bukan anak Tuhan. Dan disitulah mimbarmu yang sesungguhnya. Anda gak bisa rajin berdoa tapi nyolong, rajin berdoa tapi malas, gak bisa. Imanmu tidak boleh diskon kerja kerasmu. Justru orang yang beriman itu dia percaya bahwa upah itu datang dari Tuhan. Orang yang punya iman itu kerjanya sungguh-sungguh. Soalnya dia tahu dia kerja tuh buat Tuhan, bukan buat manusia. Amin. Jangan taruh imanmu pada slip gajimu. Bu Heni gimana mau rajin? Males lah, gaji cuma segitu-gitu, gak pernah dapat lembur. Listen, kalau engkau punya iman, engkau akan bekerja dengan rajin. Kenapa? Engkau tahu Tuhan sudah menentukan bagianmu yang akan jadi upah. Siapa orang tua kita? Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita. Kita tidak bisa pasang papan nama di dada kita dan berkata, jangan sakiti saya. Kita tidak bisa menghentikan badai yang menerpa hidup kita. Jangan lari dari persoalan hidup kita. Belajarlah untuk menghadapi setiap persoalan yang datang. Percayalah bahwa proses kesulitan-kesulitan hidup, badai yang menerpa hidup kita akan mengasah iman kita, membentuk karakter kita, dan mempersiapkan kita untuk sebuah rencana Tuhan yang lebih besar bagi kita. Bersyukurlah untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nggak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan terjadi supaya kita sendirian dengan Tuhan dan iman kita bertumbuh karena kita mengalami Tuhan. Jangan salahin orang lain, jangan salahin keadaan, jangan menyerah. Bertanggung jawablah atas hidupmu sendiri. Life is not easy, so what? Fight, bangkit, berjuang. Kalau Anda hari ini merasa bahwa Anda lemah, Anda nggak punya apa-apa, dengar baik. Tuhan itu senang memakai orang yang bodoh bagi dunia. Dan Tuhan itu senang pakai orang-orang yang dianggap lemah sama dunia.
siapa kita di mata Allah jauh lebih penting dari penilaian orang terhadap kita. Manusia itu kalau ingin kaya akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, firman Tuhan bilang. Kita itu kalau ingin kaya akan berusaha memakai segala cara memperkaya diri. Jangan menurunkan standar kebenaran hanya demi kesenangan akan daging kita. Jangan pernah berkompromi dengan kebenaran. Pertimbangan hatimu haruslah selalu takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Masalah itu datang kadang-kadang karena dosa. Karena berdosa kita menuai hasilnya. Saya percaya kadang-kadang badai itu membuat kita berbalik kepada Tuhan. Badai itu membuat kita jadi ngerti kekuatan kita tidak seberapa, kita perlu Tuhan. Badai membuat kita sadar siapa saya tanpa Tuhan. Kalau kalian lagi ngadapi masalah, jangan fokus doanya minta diberkati. Salah, tanya apa kehendaknya untuk hidupmu. Mendengar Tuhan dari dalam badai. Tanya Tuhan, what do you want from me, Lord? Pencipta alam semesta, penentu hidup kita. Dia mendengar dan dia melihat semuanya. Biarlah setiap masalah yang kita sedang hadapi saat ini, bahkan di seluruh dunia, kita menjadi sadar bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dari apapun juga, yang tidak ada bandingannya. Dan yang kepadanya setiap kita harus mengembalikan pertanggungjawaban atas semua yang kita ucapkan, atas semua yang kita lakukan.